Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah Lighairi Natiqina biha. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-7. Insyaallah ini bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Apa yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-7 ini? Di sini kemarin kita membahas tentang ismul alah. Ya, kita membahas ismu al-alah. Apa itu ismul alah? Ismul alah kita sebutkan kemarin bahwasanya dia adalah suatu isim yang dibentuk dari fiil dengan tujuan untuk menyebutkan alat yang membantu terjadinya fiil tersebut. Perbuatannya atau fiilnya misalkan membuka. Perbuatan membuka ini butuh kepada alat. Membuka pintu misalkan butuh kepada kunci, maka kunci itulah disebut dengan ismul alah. Gitu ya. Di sini kita sebutkan kemarin bahwasanya ismul alah itu punya 3 wazan. Ya, ada 3 wazan dia. Ya, seharusnya ada 4 ya, tapi disebutkan ada 3 di sini untuk memudahkan. Wazan pertama dari ismul alah adalah mif'alun. Wazan pertama mif'alun. Wazan kedua mif'alun. Ya, bedanya ada sama tidak alifnya ya. Mif'alun panjang, mif'alun pendek. Kemudian yang terakhir mif'alatun. Urutannya mulai dari yang pertama yang paling banyak penggunaannya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Kemudian di sini ada beberapa fiil fataha yaftahu. Kita masukkan ke wazan mif'alun, maka jadinya apa? Miftahun. Fataha yaftahu miftahun. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, kenapa miftahun itu enggak dibaca miftahun atau miftahatun saja? Kenapa tidak kita masukkan ke wazan yang kedua dan yang ketiga? Ya, jawabannya tidak ada patokan khusus dia harus masuk ke wazan yang mana. Ya, ini kembali kepada kebiasaan. Itulah kenapa dinamakan ini wazannya wazan kiasi namanya. Yang bisa dibuat-buat walaupun tidak ada patokan khususnya. Misalkan kalau fiilnya dhammah, di mudhari'nya harus pakai wazan yang pertama, misalkan nggak ada kaidahnya seperti itu. Ya, hanya kita sebutkan satu kaidah kemarin sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ya'ish bahwasanya kalau ada yang ala wazan mif'alun itu boleh dibaca mif'alun. Ya, itu saja kaidahnya, tidak ada yang lain selain itu. Nah, maka kaidah ismul ala ini hanya mengikuti wazan-wazan yang ada. Jadi kita mengelompokkan, kita hafalkan berdasarkan kelompok wazannya. Begitu ya. Jadi kita ketemu isim alah nanti, kita tahu ini adalah wazannya mif'alun. Jadi kita nggak bikin sendiri, sudah ada wazannya, ya, cuman kita harus paham itu adalah isim alah. Gitu ya. Jadi yang kita minta dari antum di sini ketika ketemu dengan isim alah, nanti antum bisa tahu itu adalah isim alah. Ya, maknanya adalah makna menunjukkan alat yang membantu perbuatan terjadi. Udah, itu sudah cukup. Ya, kalau udah paham ini isim alah namanya, ya, wazannya ini, selesai. Ya, tidak kita tuntut antum harus bisa buat isim alah dari fiil-fiil tertentu, tidak. Ya, tidak, karena itu butuh pada pembiasaan. Jadi dengan sendirinya nanti akan terasa yang seperti itu. Kita lanjutkan. Kala yakilu sekarang. Atau fiil-fiil yang semisal dengan ini. Di sini fiilnya kita buat beda-beda ya. Untuk ini mewakili fiil ajwab. Kalau fataha yaftahu tadi mewakili fiil sahih. Fiil salim ya. Kala yakilu ini berarti fiil ajwab. Ya, semisal dengan ini ya soro yasiru dan seterusnya. Maka wazan isim alahnya adalah mif'alun. Maka kala yakilu jadi mikyalun. Karena kala ini asal katanya adalah kayala, ya. Nah, jadi alif ini asalnya adalah ya. Ya-nya ini kita lihat di fiil mudhari'nya. Ini namanya ajwab apa? Ajwab ya'i.
ya, ini namanya ajwab ya'i. Beda kalau kala yakulu, nah itu ajwab wawi namanya. Taib. Kemudian wazana yazinu, ini fi'il apa? Ini wazan fi'il, ya, fi'il nakis. Ya, afwan, fi'il misal, ya. Ini wazan fi'il misal. Taib. Jadi wazana yazinu itu fi'il misal, ya. Misal dengan ini berarti wado'a, yado'u, dan yang lainnya. Wajada, yajidu. Sini wazana yazinu, ya. Maka wazan isim alahnya mif'alun, jadinya mizanun, ya. Mizanun. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena asal katanya adalah, ya, wazana itu diambil dari apa namanya, asalnya adalah miuzanun, ya. Udah kita singgung kemarin. Wazana yazinu itu kalau kita mengikuti waw di situ jadinya miuzanun, dan miuzanun itu kan penyebutannya sulit, ya, karena sebelumnya kasroh. Waw sukun sebelumnya kasroh itu tidak boleh, harus dihindari. Maka kita gantilah yang sesuai dengan kasroh, yaitu ya sukun, ya, yaitu ya sukun, jadinya lah mizanun. Jelas insyaallah, ya. Taib. Kemudian wazan yang kedua mif'alun. Nah, di sini ada fi'il baroda yabrudu, qada yaqudu, dan qassa yaqussu. Baroda yabrudu ini mewakili fi'il salim. Nah, berarti wazan isim alahnya adalah mibradun. Mibradun. Kemudian qada yaqudu ini fi'il ajwaf, asal katanya adalah qawada yaqudu, berarti jadinya miqwadun, ya, miqwadun. Kemudian qassa yaqussu ini mewakili fi'il mudha'af, jadinya miqassun, ya, mif'alun jadinya miqassun. Tinggal tambahkan mim saja di awal, ya, selesai, miqassun. Berarti yang semisal dengan fi'il ini nanti fi'il mudha'af, qassa, marra, dan semisal nanti bisa mengikuti wazan yang ini. Baik. Kemudian mif'alatun kana sayaknusu, ya, miknasatun. Ini bedanya dengan wazan yang kedua tadi, hanya pakai ta marbuthah saja. Kemudian qala yaqli jadinya miqlatun. Miqlatun. Kenapa miqlatun? Ya, karena asal katanya adalah miqlayatun. Miqlayatun. Dari mana dapat miqlayatun? Kita lihat alif ini aslinya adalah ya. Ya, alif ini adalah ya. Karena ini adalah fi'il naqis ya'i. Jadi alif ini adalah ya sebenarnya. Ya, maka apa namanya? Maka di isim alahnya miqlayatun, begitu. Ya, miqlayatun. Akan tetapi penyebutannya itu tidak apa namanya? Tidak tepat gitu. Kalau miqlayatun, ya, atau miqlaitun, sulit penyebutannya. Karena ya sukun atau ya fathah, ya berharokat itu sebelumnya seharusnya kasroh gitu. Jadi kalau miqlayatun, miqla fathah, kemudian ya fathah lagi, agak kurang tepat. Karena ya itu pasangannya kasroh seharusnya sebelumnya. Maka ya ini kita hapus, kita ganti yang sesuai dengan fathah, yaitu alif. Miqlatun, jadi lebih ringan penyebutannya. Miqlatun. Lah, kok panjang sekali proses untuk membuatnya, ya. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Pembiasaan, sekali lagi pembiasaan. Ilmu shorof itu hanyalah tentang pembiasaan. Kalau sudah terbiasa, maka tidak perlu kita repot-repot menghafalkan proses apa namanya, kaidah-kaidah sebagainya. Cukup pahami saja dulu, hafalkan yang perlu dihafalkan, banyak latihan, insya Allah akan terbiasa sendiri nantinya. Baik, kemudian kawa yakwi. Kawa yakwi, nah ini nakis juga nih, nakis ya'i juga, ya, berarti asal katanya kawaya yakwiyu. Kawaya yakwiyu, maka isim alahnya menjadi mikwatun. Loh, kok bisa mikwatun? Ya, mikwatun, karena alif di situ berubah, waw di alif yang berada di madinya itu, ya. Kita lihat di situ ada alif kan, yang ini mikwayatun, maka seharusnya mikwayatun di sini, ya.
mikwayatun, sebagaimana miklayatun tadi. Mikwayatun, ya-nya kita ganti dengan alif, karena itu yang lebih sesuai dengan harokat fathah sebelumnya, jadinya mikwatun. Jadi mikwatun ini mirip dengan mif'alun, sama-sama panjang dia, ya. Hanya saja dia pakai ta marbutoh, ya. Mizanun tidak pakai ta marbutoh, mikwatun pakai ta marbutoh. Itu ya. Jelas insyaallah ya. Taib, intinya banyak latihan lagi nanti, insyaallah dimudahkan. Taib, kemudian sebelum kita masuk ke kitab, kita ambil beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ismul a'la. Yang pertama di surat Al-An'am ayat yang ke-59, wa indahu mafatihul ghaibi, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa indahu, dan di sisinya, di sisi Allah maksudnya. Mafatihu, mafatihu itu jamak dari miftahun, ya. Mafatihu jamak dari miftahun, yang mana miftahun merupakan isim a'la, ya. Jadi mafatihul ghaib di sini dia isim a'la. Kenapa enggak mafatihun? Ya karena dia juga sebagai mamnu minas saraf, ya. Mafatihu itu wazannya sigha muntal jumu, mafa'itu. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara yang gaib itu kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah itu mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Al-bar itu artinya daratan, al-bahr lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah, di sini manafiyah, tasqutu berguguran atau jatuh, min waraqatin dari satu lembar daun, illa ya'lamuha, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Daun selembar saja jatuh, Allah mengetahuinya. Wala habbatin, tidak juga habbah, biji-bijian, fi zulumatil ardi, yang berada dalam kedalaman bumi, ya, di dalam tanah, dalam gelapnya bumi. Wala rodbin, tidak juga hal-hal yang kering, benda-benda yang kering. Wala yabisin, benda-benda yang basah, rodbin. Wala yabisin, benda-benda yang kering, ya, benda-benda mati maksudnya, dan benda-benda makhluk hidup. Benda-benda mati ya kayu, ya, batu, pasir, ya. Yabis itu yabis, ya. Kemudian rodbin itu makhluk hidup. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu ada di dalam kitabin mubin, dalam lauhul mahfuz, sudah dicatat semua. Dan ayat yang kedua di surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi, Allah itu cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun, permisalan cahayanya Allah itu, ya, kamishkatin, seperti miskat. Miskat itu tempat naruh lampu, ya. Kalau di film-film zaman dulu itu kan ada orang naruh lampu, ya, ada wadahnya gitu, ya, ada wadah dari kaca, nah itu namanya miskat. Fiha misbahun, di dalamnya ada misbah. Misbah artinya lampu, ya. Wadah lampu itu miskat, di dalamnya ada lampu. Misbahun, al-misbahu fiz zujajah, dan seterusnya. Jadi misbah ini adalah ismul a'la dari kata sabaha. Sabah artinya terang, jelas. Itulah kenapa pagi hari itu dinamakan sabah, ya, karena di situ hari mulai terang. Ya, as-subh, as-sabah itu dinamakan seperti itu karena mulai terang di situ. Maka misbah alat untuk menerangi, itu lampu, gitu ya. Baik, kemudian di surat Hud ayat 85, wa ya qaumi auful mikyal wal mizan bil qisti. Wa ya qaumi, wahai kaumku. Ini seharusnya qaumi, ya. Ya, makanya dia kasroh di sini. Seharusnya kan nggak boleh kasroh, ya. Wa ya qaumu seharusnya. Nah, tapi di sini asal katanya ya qaumi, kaumku. Wahai kaumku, aufu al mikyala, tunaikanlah, ya, tepatilah timbangan dan takaran, bil qisti, dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan mengambil hak manusia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Taib, itu dia 3 contoh ayat Al-Quran yang mengandung ismul a'la.
mafatih, mafatih dari kata fataha yaftahu, misbahun dari kata sabaha yasbahu, kemudian mikyal dari kata kala yakilu. Baik. Kita lanjut ke kitab. Baik, kemarin sudah kita lihat contoh-contoh masing-masing wazan kemarin. Mif'alun sudah, mif'alun ya. Ada contoh-contohnya beserta arti-artinya. Silakan dimurojah kembali. Sekarang di latihan yang ke-6, ayyin asma al-alati fi ma ya'ti. Ya, tentukan mana isim Allah dari kalimat-kalimat berikut, dari hadis-hadis berikut. Wazkur wazna kulla wahidin minha, dan sebutkan wazan masing-masing isim Allah tersebut. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu mir'atul mu'mini, rawahu Abu Dawud. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, al-mu'min, seorang yang beriman itu, mir'atul mu'min, cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya, berarti ini dia isim Allahnya. Ya, cara paling cepat mendeteksi isim Allah itu cari aja yang berawalan mim. Ya, mimnya kasroh. Kalau mukmin dia kan dhamma. Mir'atun. Mir'atun ini berasal dari fi'il apa? Ro'a yara. Ya, ro'a yara berarti mif'alatun. Ya, mif'alatun wazannya di sini. Ini wazan yang ketiga. Kita tulis 3 saja di sini. Karena wazan yang pertama mif'alun, yang kedua mif'alun, yang ketiga mif'alatun. Kemudian yang kedua, fi hadisin, dalam hadis sebutkan nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan minal minbar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar melewati mirqah. Mirqah ini isim Allahnya. Ya, begitu juga minbar, ya, minbar. Mirqah itu kemarin sudah kita lihat artinya. Artinya apa? Mirqah. Mirqah artinya tangga, ya. Tangga, tempat duduk. Ya, tempat tempat kita untuk menaiki sesuatu itu dinamakan mirqah. Ya, tapi bukan tangga yang rumah, ya, bukan tangga lantai 1, lantai 2, tidak. Ini tangga yang selain itu, misalkan tangga untuk para tukang listrik, misalkan memperbaiki listrik, atau tangga di mimbar, ya, itu dinamakan mirqah. Ini berasal dari apa kemarin? Berasal dari fi'il raqa yarqi. Raqa yarqi. Nah, ini berarti wazannya mif'alatun, ya. Mif'alatun, mirqatun. Ini wazan ketiga berarti. Kemudian minbarun. Minbarun ini berasal dari kata, ini belum, ya. Ini belum kita ketemukan kemarin. Ini dari kata nabara yanbiru. Ya, nabara yanbiru. Nabara yanbiru artinya rafa'as saut, mengangkat suara. Ya. Nabara yanbiru itu artinya mengangkat suara. Maka tempat orang mengangkat suara itulah mimbar. Ya. Jadi secara bahasa mimbar itu adalah tempat mengangkat suara. Berarti ini wazannya mif'alun, wazan kedua. Taib. Kemudian yang ketiga, sebentar. Kemudian ayat hadis yang ketiga, fi haditsin tafan Nabi alaihi salatu wassalamu fi hajjatil wada'i ala ba'irin yastalimur rukna bil mihjani. Tafa yatufu artinya bertawaf keliling. Nabi SAW tawaf fi hajjatil wada, ketika haji wada, haji beliau yang terakhir, ya, haji perpisahan. Al-wada artinya perpisahan, haji terakhir beliau sebelum beliau wafat. Ala ba'irin, di atas ba'ir, di atas unta. Apa bedanya dengan jamal? Jadi ba'ir itu lebih umum, ya.
Ba'ir itu unta, mau jantan mau betina ba'ir kita katakan. Ya, tapi kalau jamal, naqah, ibil, ya itu ada kekhususannya. Jadi banyak pembagiannya, turunannya ibil itu nanti, atau unta itu ya. Karena unta dekat dengan kehidupan orang Arab, maka namanya banyak. Jadi benda-benda yang dekat dengan kehidupan mereka itu namanya banyak juga. Ya, nanti akan kita lihat di kesempatan yang lain insyaallah. Sekarang kita fokus ke sini. Jadi ba'ir artinya unta. Jadi Nabi tawaf sambil menunggang unta. Berarti boleh sambil menunggang unta. Zaman sekarang kan tidak mungkin kan. Yastalimur rukna bil mihjani. Beliau mengusap rukun. Nah, rukun itu artinya sudut, ya. Ada namanya rukun Yamani dan seterusnya. Rukun itu sudut Ka'bah yang menghadap ke selatan, ke Yaman. Nah, rukun di sini yang dimaksud adalah rukun Ka'bah, maksudnya adalah Hajar Aswad. Nabi mengusap Hajar Aswad bil mihjani, dengan mihjan. Mihjan itu artinya tongkat, ya, tongkat yang bengkok ujungnya. Tahu ya, tongkat kemudian atasnya itu melengkung, ya. Kalau tidak salah ada gambarnya di sini. Nah, ini mihjan namanya. Ya, ini namanya mihjan, tongkat, kemudian pegangan atasnya itu bengkok. Nah, jadi Nabi mengusap Hajar Aswad dengan tongkat yang bengkok tersebut. Di mana isim Allah di sini? Isim Allahnya adalah al-mihjan. Ya, al-mihjan. Al-mihjan itu berasal dari kata hajana yahjunu. Ini wazannya apa ini? Mif'alun, wazan kedua. Taib. Nomor 4, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tayri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan dhinabin, setiap yang memiliki nab. Nabin artinya taring. Ya, hewan-hewan yang memiliki taring, minas siba, dari binatang buas. As-siba artinya binatang buas. Wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Nabi juga melarang dari hewan-hewan yang punya mikhlab. Mikhlab artinya cakar. Ya, yang punya kuku, punya cakar, minat tayr, dari kalangan burung. Ya, kalau binatang buas yang ada taring itu tidak boleh dimakan. Itu juga burung-burung yang punya cakar. Ya, yang mana cakar itu digunakan untuk mencari mangsa. Berarti ayam nggak boleh, kan ada dia tajinya, cakarnya, kukunya. Nah, kalau ayam tidak. Nah, kalau ayam boleh. Kenapa? Karena mikhlabnya ayam itu tidak digunakan untuk mencari mangsa, tidak digunakan untuk berburu begitu. Ya, tapi hanya digunakan untuk melindungi diri saja. Jadi itu tidak masalah. Taib. Rawahu Muslim, hadisnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini mana isim Allahnya? Mikhlab, ya, mikhlab. Ini wazan yang kedua, mif'alun, ya, mikhlabun artinya cakar. Taib. Ini dia isim Allah yang ada di dalam 4 hadis ini. 4 hadis. Wazan yang pertama yang tidak ada, ya. Wazan yang pertama tidak ada. Padahal wazan yang pertama yang paling banyak seharusnya, ya. Kalau kita lihat contoh-contoh di kitab tasrif, itu yang paling banyak contohnya adalah wazan yang pertama, itu mif'alun. Taib. Kemudian latihan yang ketujuh, istakhrij ma fid darsi min asma'il alah wadhkur wazna kulli wahidin minha wal fi'l alladhi ushtuqqa minhu. Kita diminta untuk kembali ke hiwar, ya, cari yang mana yang merupakan isim alah di hiwar kemarin. Sudah kita kasih tanda kemarin, ya. Mighrafatun, ya, mif'alatun, miklatun juga sama, ya, kemudian mif'alun, ya, ini wazannya sama kecuali mikosson. Nah, ini dia wazan-wazan isim Allah. Kemudian ini juga mistoratan, mimhatan, mibratan, miftah, al-mis'ad. Ini semua adalah wazan-wazan isim Allah, dan harus tahu asal katanya apa, fiilnya apa, dan sudah kita bahas kemarin satu persatu. Silakan di merujuk kembali nanti. Taib, sekarang kita lanjutkan ke latihan yang ke-8. Bayin naw'a kullin minal mushtaqqat al-atiyah. Jelaskan jenis dari setiap mushtaqqat. Mushtaqqat artinya kata turunan.
Jadi kata-kata ini bukan aslinya, dia punya dasar, ya, dibentuk dari kata yang lain, itu maksudnya. Jadi di sini beda-beda jenisnya, tapi akar katanya sama. Ya, contohnya mar'iyun, ya, mar'an, mir'atun. Ini semua berasal dari fiil yang sama, yaitu ro'a, yaro. Ya, asal katanya ro'a, yaro. Bisa dibuat menjadi 3 jenis ini. Nah, sekarang pertanyaannya, 3 jenis ini beda-beda wazannya, maka beda-beda jenisnya. Mar'iyun, apa namanya? Mir'atun, apa namanya? Masing-masing punya nama di sini. Baik, maka kita katakan mar'iyun ini adalah wazan ismu al-maf'ul. Ini wazan isim maf'ul namanya. Kemudian mar'an ini ismul makan atau ismul zaman, boleh ya, kita tulis makan saja di sini, mewakili zaman juga. Kemudian mir'atun ini namanya ismul ala. Ismul ala. Baik. Mar'iyun itu isim maf'ul, mar'an isim makan, kemudian mir'atun isim ala. Nah, masih bisa bedakan apa tidak ini? Kalau masih sulit, berarti masih belum terbiasa, ya. Belum terbiasa. Karena memang di sini juga fiilnya agak bermasalah, ya, ro'a yaro. Nah, fiilnya ada huruf illahnya, jadi agak rempong sedikit. Tapi sekarang kita bahas, ya, kenapa kok mar'iyun dan sebagainya. Sebenarnya ini sudah, ya, kita merojah kembali. Taif. Kita lihat di sini, kita punya fiil ro'a, yaro. Ya, ini asal katanya. Kita sudah punya fiil ro'a, yaro. Kemudian, setelah kita tahu asal katanya adalah ro'a, yaro, kita dituntut harus tahu alif yang ada di ro'a ini, alif yang ini, ya, ini asalnya apa? Ro'aya apa ro'awa? Gitu ya. Nah, karena di sini sama-sama alif di madi sama mudhari'nya. Ini nggak ketemu. Maka kita harus cari ke tasrif selanjutnya. Apa tasrif selanjutnya? Tasrif ke masdar. Ingat, masdar itu tasrif yang ketiga. Masdarnya adalah ru'yah. Ya, ru'yah atau ro'yun. Ya. Berarti asal kata alif ini adalah apa? Adalah ya berarti. Nah, ini dia ya-nya. Ya, ya ini. Ya, karena ro-nya ini, kemudian hamzahnya ini, maka ini aslinya adalah ya. Berarti ro'aya ro ini asal katanya adalah ro'aya, ya, ro'aya yar aya, ya, yar aya. Ro'aya yar aya. Jelas ya? Ini asal katanya. Nah, sekarang kalau kita ketemu ini, maka akan lebih gampang. Isim maf'ul wazannya apa? Maf'ulun, ya kan? Maka ro'aya menjadi mar'uyun. Ya, mar'uyun. Begitu kan? Mar'uyun. Ro'aya jadinya mar'uyun. Doroba madrubun. Begitu kan? Wazannya maf'ulun. Nah, ini diperhatikan baik-baik, fokus ya. Maf'ulun, jadi mar'uyun. Kemudian dari mar'uyun ini, ya, mar'uyun ini kita hapus di sini, ya. Kita ada yang harus kita hapus di sini. Apa yang harus dihapus? Wawunya harus kita hapus. Ya, wawunya harus dihapus. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena kaidahnya itu dia harus pakai ya bertasdid di akhirnya. Ya, sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, di dars sebelumnya ya, di pembahasan isim maf'ul di dars ke-6, bahwasanya isim maf'ul itu di fi'il naqis itu memang harus pakai apa? Harus pakai tasdid di akhirnya. Nah, mabkiyun,
mar'iyun. Jadi harus pakai tasdid di situ. Nah, maka tasdid ini fungsinya apa? Tasdid itu kan artinya dia mengumpulkan huruf yang sama, gitu kan? Huruf yang sama di situ. Ya, type. Sebelum itu perhatikan dulu mar'uyun, ya. Kita sudah punya kata mar'uyun di sini. Dan di sini harus kita menghapus satu wawunya. Kenapa harus dihapus? Ya, kenapa harus dihapus? Karena huruf terakhirnya ini adalah ya. Ya, huruf terakhirnya adalah ya. Maka wawu yang ini harus kita korbankan. Ya, jadinya mar'uyun. Mar'uyun. Setelah kita dapat mar'uyun ini, ya, setelah dapat mar'uyun ini, masih ada yang ganjal di sini. Kenapa? Karena ya kalau berada di akhir, ya itu pasangannya huruf sebelumnya itu seharusnya kasroh. Maka doma ini harus dibuang. Ya, doma ini harus dibuang. Harus dijadikan kasroh. Jadi hamzahnya tetap ada, tapi hamzahnya sekarang berubah menjadi kasroh. Jadilah mar'iyun. Jelas ya? Nah, jadilah mar'iyun. Baik, kalau bingung kembali lihat ke tabel yang kemarin ya. Perhatikan ke tabel yang kemarin. Nah, wazan isim fa'il dan isim maf'ul di fi'il naqis ya'i. Ini masuknya naqis ya'i ya. Ada yahdi sama seperti hada yahdi dia. Ro'a yaro. Ro'a yaro karena sama-sama naqis ya'i. Berarti isim maf'ulnya di sini mar'iyun karena asalnya adalah mar'uyun. Ya, asalnya di sini adalah mar'uyun. Ya, jadinya mar'uyun kita hapus wawunya, kemudian kita ganti dengan tasdid dia-nya jadinya mar'iyun, mahdiyun. Jelas insyaallah ya. Jadi mahduyun, nah, jadinya mahdiyun, mad'uwun, nah, mad'uwun jadinya mad'uwun. Ya, mad'uwun itu kalau nakis wawi. Ya. Nah, kalau agak ribet di sini sudah tinggalkan saja, tidak masalah. Hafalkan saja caranya ya. Kalau bingung cara membentuknya, mendeteksinya, hafalkan saja. Hafalkan bahwasanya ya, bahwasanya mar'iyun itu wazan ismul maf'ul, kemudian mar'an itu wazan isim ala atau ismim az-zaman. Mana dia tadi? Nah, jadi mar'iyun ini isim maf'ul. Kemudian mar'an itu mar'an isim makan kan wazannya maf'alun ya. Dia masuknya ke sini maf'alun, mar'an jadinya. Kemudian isim alahnya sudah tadi mif'alun, mif'alatun di sini. Gitu ya. Jadi ini isim maf'ul wazannya maf'ulun, ini isim makan wazannya maf'alun, ini isim alah wazannya mif'alatun. Jelas insyaallah ya. Nah, kalau agak pusing tidak masalah ya. Tidak masalah. Lanjut saja, jangan terpaku di situ. Baik, kemudian yang kedua mikyalun dan makilun. Nah, sama-sama berawalan mim ya. Nah, jadi cara paling gampang untuk membedakan itu kalau mi berarti isim alah dia. Kalau ma isim makan, isim zaman atau isim maf'ul. Gitu ya. Nah, di sini dia adalah isim mikyalun, ini di sini adalah isim alah berarti. Ya, karena hanya isim alah yang berawalan mi. Isim alah. Sekarang makilun. Makilun ini asal katanya apa? Dari kata kala yakilu. Kala yakilu. Nah, asal katanya kala ini adalah ya, berarti alif ini adalah ya, berarti kayala ya, yakilu. Gitu kan? Kayala yakilu. Berarti kalau wazan isim maf'ul jadinya makyulun. Ya. Makyulun. Makyulun. Itu wazan isim maf'ul jadinya. Ya, perhatikan ya. Kalau kala yaku berarti dia masuknya ke apa dia? Kala yakilu berarti ajwab ya'i ya. Kala yakilu berarti wazannya makilun dari kata makyulun ya, makyulun mabiyun jadinya makilun.
ya, mabiun jadinya makilun. Jadi wawunya kita hapus di sini. Berarti makiyulun, ini kita sudah punya kata makiyulun di sini, ya. Wawunya kita hapus. Nah, karena ada ya sukun, harokat sebelumnya harus berharokat kasroh, jadinya makilun. Berarti makilun ini adalah isim maf'ul, ya. Ini berarti adalah ismu al-maf'ul. Taib, coba diraba-raba lagi nanti ya, kalau masih bingung ditanyakan kalau ada yang kurang jelas atau mau dijelaskan kembali. Taib, jadi cara pertama itu adalah kita harus tahu akar katanya dulu. Kala asal katanya kayala, kemudian berbentuk jadi isim maf'ul, kemudian harus menyesuaikan harokat. Ini namanya i'lal namanya ya. Ya agak repot juga sebenarnya kalau belum pernah belajar bab al-i'lal ya. Ada al-i'lal, ada al-qalbu al-makani, juga ada al-idgham sama al-ibdal. Nah, itu istilah-istilah dalam sorof. Nah, sebenarnya kalau paham itu terlebih dahulu akan lebih mudah itu. Ya. Tapi itu pembahasannya panjang. Nah, nanti kita ambil di lanjutan saja. Type yang jim, fatihun. Ini sudah jelas adalah ismul fa'il. Kemudian miftahun. Nah, kalau mi berarti itu adalah isim ala. Ismul ala. Kemudian maftuhun itu adalah ismul maf'ul. Ini gampang karena fiilnya tidak ada huruf ilahnya, ya. Fiilnya tidak ada huruf ilahnya. Sedangkan yang ada huruf ilah itu kan sedikit fiil yang ada huruf ilah. Kemudian yang dal maulidun, mauludun. Maulidun itu maf'ilun, ya. Maf'ilun itu wazan ismul makan atau ismu az-zaman. Ismul makan atau az-zaman. Kemudian mauludun itu wazan ismu al-maf'ul. Ismul maf'ul. Ya, ini dia jenis-jenis dari mustaqqat ini. Mustaqqat ini ya bentukan atau kata turunan dari fiil-fiil. Type. Kemudian yang terakhir yang ke-9, hati jam al-asma al-atiyah, berikanlah jama dari isim-isim berikut. Tolibatun, bukan tolibatun ya. Afwan kemarin Anda bacanya tolabatun ya ketika mengartikan salah ya. Mufradnya adalah tolibatun ya. Setelah Anda cross check ternyata yang benar adalah tolibatun, bukan tolabatun. Jadi tolibatun itu artinya al-hajah, keinginan atau kebutuhan. Kebutuhan atau keinginan. Nah, tolibatun itu punya jama apa? Jamaknya adalah tolabatun. Kemarin di nasnya kita baca ya. Ma'aktsara tolabatiki. Ya, ma'aktsara tolabatiki ya Umma Ahmad. Kemudian tirazun. Tiraz artinya kemarin apa? Model ya. Model atau merek. Nah, kemudian jamaknya apa tiraz? Jamaknya atrizatun. Atrizatun. Kemudian mutaffifun artinya orang yang curang, ya. Orang yang mengurangi timbangan. Jamaknya jamak mudzakkar salim ya. Mutaffifuna. Taib. Ini dia jama-jamanya. Kemudian ada gambar di sini, ada gambar mikhlab. Nah, ini namanya mikhlab ya. Cakar pada burung. Ini mikhlab yang ada di hadis tadi. Kemudian mihjan itu tongkat yang bengkok. Baik, itu akhir dari ad-dars as-sabi, pelajaran yang ke-7. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran yang ke-8. Sini akan mulai lebih mudah dari pelajaran-pelajaran sebelumnya karena kita kembali ke pembahasan sorof kembali. Nah, di sorof nanti kita akan membahas tentang ma'rifah dan nakirah, kemudian bahas mudhaf-mudhafun ilaih ya. Jadi hal-hal yang sudah familiar di telinga kita, sudah pernah kita singgung di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi insyaallah sudah tidak sesulit di dars ke-6 dan yang ke-7 ini. Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.